Ya, boleh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, sesungguhnya di antara fenomena yang buruk terjadi di masyarakat yaitu adalah tersebarnya, yaitu banyaknya kasus perceraian di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu di tengah masyarakat. Saudara kaum muslimin, yaitu pada data statistik, yaitu Kementerian, yaitu Saudi Arabia pada tahun 1400, yaitu 29, ini telah mencapai 28.867 kasus perceraian. Saudara kaum muslimin, di provinsi, yaitu di provinsi Riyadh, itu saja mencapai 8.274 kasus perceraian. Tentunya ini adalah angka yang sangat tinggi dan perkara yang sangat bahaya bila kita tidak segera menanganinya. Maka kewajiban bagi para ulama, bagi para dai, bagi para penuntut ilmu agar mereka memperingatkan manusia dari perkara ini dan menjelaskan tentang bahayanya, bagaimana akibat yang akan ditimbulkan dari bercerai-berainya keluarga, terlantarnya anak-anak, terputusnya hubungan kekerabatan dan persahabatan. Karena itulah syariat agama kita yaitu memotivasi agar terus mempertahankan hubungan rumah tangga ini sekalipun seseorang masih memendam kebencian terhadap pasangannya. Saudara kaum muslimin, yaitu dan melarang, agama ini melarang segala sesuatu yang menjadi sebab perpisahan di antara suami dan istri. Saudara kaum muslimin, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fi khairan katsiran. Jika engkau membenci mereka, ya, maka bisa jadi engkau membenci mereka, tetapi Allah SWT menjadikan padanya itu banyak kebaikan. Dan Nabi kita SAW menyuruh kita agar berwasiat baik kepada kaum wanita. Dalam riwayat Bukhari Muslim, di dalam sahih keduanya dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, istausu binisa'i khairan, wasiatilah kaum wanita dengan wasiat yang baik, fa innahunna khuliqna min dila, karena mereka itu dicipta dari tulang rusuk, wa inna awajama fid dila'i a'la, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling tinggi. Jika engkau berusaha meluruskannya, engkau akan bisa mematahkannya, kata Nabi SAW. Ya, dan jika engkau membiarkannya, maka dia akan senantiasa bengkok. Maka wasiatilah wanita dengan wasiat yang baik. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir, yaitu Nabi, dia berkata, Nabi SAW bersabda, inna iblisa yada'u arsahu alal ma', sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Lalu dari situlah dia akan mengutus, yaitu utusan-utusannya. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, yang paling besar fitnahnya kepada manusia. Maka seorang dari mereka datang melapor, hari ini aku telah berbuat begini dan begini. Iblis mengatakan, ma sana'ta syai'an, engkau belum berbuat apa-apa. Lalu datang lagi melapor dan berkata, hari ini aku tidak meninggalkan mereka manusia kecuali aku memisahkan antara suami dan istri. Maka iblis pun mengatakan, ni'ma anta, engkaulah orang yang paling hebat. Lalu dia pun mendekatkannya kepada iblis. Saudara kaum muslimin, ketahuilah bahwasanya andil wanita di dalam terjadinya perceraian itu lebih besar daripada kaum laki-laki. Saudara kaum muslimin, yang demikian ini disebabkan karena mereka tidak sabar. Dan banyak dari mereka tidak mengharapkan pahala dari suatu musibah yang menimpa dalam rumah tangga mereka. Di samping itu mereka bandingkan keadaannya dengan wanita yang lebih baik dari sisi dunianya, ya, sehingga ya ini akan mendorong mereka untuk memberontak kepada suami mereka. Ditambah lagi dengan hasutan tetangga, ditambah lagi dengan media-media yang selalu memberitakan bahwasanya suami itu adalah seorang yang zalim, yang merampas kemerdekaan dan hak-hak kaum wanita. Saudara kaum muslimin, semua ini mendorong kaum wanita untuk memberontak dan menuntut cerai dari suaminya. Hingga mulailah mereka, yaitu dengan melepaskan atau tidak menghiraukan tanggung jawab yang Allah bebankan kepada mereka. Saudara kaum muslimin,
hingga berbagai macam masalah pun menghimpit mereka. Lalu mereka ingin keluar dari permasalahan ini dengan mengadakan perceraian atau menuntut cerai. Saudara kaum muslimin, adapun sebab lain yang menyebabkan terjadinya perceraian, saudara kaum muslimin, yang pertama adalah yaitu terjadinya perceraian pada tahun pertama dari pernikahan itu disebabkan karena masing-masing dari keduanya belum terlalu saling mengenal. Ya, mereka tidak mengadakan penelitian atau melihat masing-masing dari mereka sebagaimana yang diperintahkan oleh syariat, sehingga ketika mereka melihat aib sebagian dari mereka, mereka pun tergesa-gesa ingin berpisah, hingga mereka pun memutuskan untuk bercerai. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, hendaknya masing-masing dari mereka untuk mengenal terlebih dahulu tentang akhlaknya, tentang agamanya, saudara kaum muslimin. Kemudian yang kedua, penyebab terjadinya perceraian adalah yaitu suami atau istri terkadang tertimpa sihir yang membuat dia tidak mampu atau tidak bisa yaitu mengadakan rumah tangga. Saudara kaum muslimin, maka jalan keluar dari ini adalah yaitu dengan cara mereka kembali bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memelihara zikir pagi dan petang, wirid-wirid yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saudara kaum muslimin, sebagian para pemuda yang mereka yaitu menikah di dalam usia dini di mana mereka belum mengenal arti tanggung jawab sebagai rumah tangga, sehingga ketika terjadi berbagai macam masalah tidak ada lain jalan yang mereka pilih kecuali dengan melepaskan yaitu tali pernikahan. Oleh karena itu selayaknya bagi para wali untuk berusaha mencari yaitu melihat keadaan orang yang meminang. Saudara kaum muslimin, kemudian lepasnya tanggung jawab dari sebagian suami, di mana dia tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya, di mana dia tidak memperdulikan kebutuhan istrinya, sehingga sebagian mereka ada yang lama hilang di rumah. Ya, mereka tidak mengenal kecuali yaitu mereka tidak diketahui berada di rumah kecuali di waktu malam. Sebagian mereka ada yang banyak bergadang, tidak pulang, saudara kaum muslimin, sehingga hal ini menuntut sang istri untuk yaitu bercerai dari suaminya disebabkan karena banyaknya tanggung jawab yang harus dibebankan kepadanya. Kemudian yang kelima yaitu ikut campurnya kedua orang tua dalam rumah tangga suami dan istri, sehingga hal ini merusak hubungan mereka, saudara kaum muslimin. Kemudian yang keenam, di mana sang istri menuntut kepada sang suami di luar batas kemampuannya, ya, dan tidak qanaah terhadap rezeki yang Allah SWT berikan, tidak qanaah dari sisi nafkah ataupun tempat tinggal, sehingga membuat hal ini terjadinya perceraian dan perpisahan. Kemudian yang ketujuh yaitu di mana seorang suami yang dia memiliki dua istri atau lebih, di mana istrinya menuntut agar diceraikan madunya. Saudara kaum muslimin, ditambah lagi dengan media-media yang menggambarkan bahwasanya seorang suami yang berpoligami adalah suami yang khianat, suami yang zalim, yang jahat, yang tidak memperdulikan istri dan anak-anaknya. Saudara kaum muslimin, inilah yang diberitakan oleh media, sekalipun sang suami ini adalah orang yang adil. Saudara kaum muslimin, kemudian yang kedelapan yaitu sebagian suami merampas penghasilan istrinya atau gaji istrinya, di mana dia mengambilnya, lantas sang istri pun meminta balik dan terjadilah perceraian. Nabi SAW bersabda, innahu la yahillu malu mri'in illa bi taybi nafsin minhu. Sesungguhnya tidak halal harta seseorang kecuali dengan kelapangan dada darinya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Saudara kaum muslimin, ya, yang perlu untuk diingatkan kepada sang suami jika mereka harus untuk bercerai, yang pertama adalah hendaknya dia istikharah kepada Allah. Dia minta musyawarah kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang bisa memberikan nasihat kepadanya dari kalangan kerabatnya atau saudaranya. Jangan dia tergesa-gesa sebelum urusan permasalahan itu menjadi jelas. Kemudian yang kedua, hendaknya perceraian itu dalam kondisi bersih, di mana ini akan menentukan yaitu
iddahnya. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia tidak bercerai lebih dari satu, sebagaimana sunnah Nabi SAW. Ya. Kemudian yang keempat, agar wanita itu tidak keluar atau tidak dikeluarkan dari rumah suaminya pada masa iddahnya, karena bisa jadi akan terjadi perbaikan sehingga mereka rujuk kembali, sebagaimana ini disyaratkan oleh firman Allah, la tadri la Allah yuhdisu ba'da dzalika amra, karena engkau tidak tahu apa yang Allah akan perbuat urusan setelah itu. Wallahu taala alam. Semoga Allah SWT melanggengkan rumah tangga kita dan kaum muslimin, menjadikan di dalamnya sakinah mawaddah warahmah, berada di atas ridho Allah di dunia dan juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa khairu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.